Good evening, viewers. T-News are back to accompany you. Today, we bring you a summary of interesting news in the past week in 3 different languages. I, Yolanda Marcella, will present the news in English. Yes, Angel. Nihongo de news wo otorage shimasu. Kulo Indira Majastika ngagem bahasa Jawi. And here are the news. We begin with English news. Overcoming the tidal flood that almost yearly threatens the coastal area of the city of Semarang, the government will build the embankment in the Tambak Lorok area. While for the port area, the existing embankment will be strengthened. After the rock flood incident inundated at the port area of Tanjung Emas Semarang and coastal area in Semarang City, the government of Semarang City immediately reacted to find solutions to overcome the incident. Together with the central government, represented by the Balai Besar Wilayah Sungai or BBWS Pemali Juwana, the Semarang City government is going to build an embankment in the coastal area of Tambak Lorok district. According to the mayor of Semarang, Hendrar Prihadi, as soon as the handover of land from Pelindo to Semarang City government is done, the full-scale embankment construction will be built. According to Hendy, his friendly name as the mayor of Semarang, the construction will be done by BBWS of Pemali Juwana with an expense budget of about 300 billion rupiah. Ya memang ini sudah direncanakan dari awal. Pada saat kemarin saya ditanya sama teman-teman wartawan, kan kita bilang kita ini sudah berproses. Persoalan rob banjir di Semarang ini persoalan yang klasik udah dari zaman dulu. Tapi kami mencoba membuat beberapa program supaya ada sebuah solusi. Salah satunya untuk mengatasi rob di wilayah Tambak Lorok itu, kita kemarin berjuang ke kementerian untuk membuat sapu laut apa sapu pantai dia istilahnya. Nah, jadi nanti sepanjang Tambak Lorok itu akan dikitari oleh tanggul set pile. Dan BBWS, Kementerian PUPR lewat BBS kemarin juga sudah di awal tahun sudah menyampaikan ke kita, Pak, anggarannya sudah ada, Pak. Kita sudah mau lelang, Pak. Persoalannya tanahnya belum dihibahkan Pelindo ke pemerintah. Nah, itu kemudian kita lakukan komunikasi intens. Alhamdulillah tadi jam 11 siang dilakukan MOU, artinya Pelindo menyerahkan kepada pemerintah kota tanah hibah tanah milik Pelindo yang nanti bisa dipakai oleh BBWS untuk dibuat tanggul sapu pantai, sapu laut apa sapu pantai istilahnya, seperti itu. Jadi insya Allah setelah ini selesai, kita kemudian komunikasi dengan BBWS bisa segera melakukan pelelangan untuk kegiatan sapu laut atau sapu pantai itu senilai hampir 300 miliar. The tidal flood in Semarang City alone already inundated the Tanjung Emas Port area, Semarang, since last Monday, 23 May 2022. It happened because the seawater level reached 2.1 meters and several parts of the embankment construction in the port were broken. Tutuk Carita, reporting. The large tidal floods in the Tanjung Mas Port area Semarang will begin to subside. However, industrial activities in the area are not completely recovered. It is because water is still flooding the area and numerous machines in the factories are out of order due to the early flood. This is the situation at the entry of the Tanjung Mas Port, Semarang, after being hit by the tidal flooding since last Monday, 23 May 2022. Until today, the water has been subsiding and activities in the port are going back to normal. Cars, motorbikes, and even big vehicles like trucks are hitting the roads in the port area. However, the rock floods are still submerging some roads in the same area, but not as badly submerged as before. The workers who come to their workplaces do not have many things to do. They are concentrating more on doing the cleaning after the flood and waiting for the broken machines being repaired. Belum bisa aktivitas. Udah dari Jumat Mas bersih-bersih Mas. Karena komponennya produksinya itu basah semua kena air. Ketinggian air yang di dalam kawasan itu masih berapa Mbak? 30 sampai 30 cm? 30
50 cm. Masih 50 Iya. cm. Terus ini berarti belum bisa masuk ke sana ya, Mbak, untuk motor ya? Motornya masih diparkirkan di dataran tinggi. Dataran. The water pump car of BBWS is seen to have been doing the pumping out continuously in the port area. Hopefully, the road flood will soon subside and the industrial activities in the port area will be back to normal. Tutuk Charita, reporting. The news will be back after the break. Tニュースで私たちと一緒にいてくれてありがとうございます。Indonesia Garuda ni 2045年は小ブリン開発途上国を建設するという政府のビジョンです。構成で話している。優れた人材とマスタリングの知識で部署、インドネシアは世界の経済力になることが期待されています。これはニューノーマルエラで行われた教育学生セミナーで議論です。ディアンソントラ大学の学生の BEM が行いました。中部ジャワにある何百人の大学生や中部ジャワ高校生や専門高等学生が代表としてこのセミナーに参加してくれました。中部ジャワの LL ディクティロクの責任者のビモウィディオ・アンドコは学生が一歩先を行くために選択できるプログラムがたくさんあると述べました。インドネシアの留学生モビリティやワードまたは IISMA2022 年のプログラムは教育、文化、研究および技術のMerdeka Campus学習賞のMerdeka学習の主要なプログラムの一つになります。Program ISMA. Program ISMA adalah program exchange mahasiswa kemanapun mahasiswa itu ingin belajar gitu ya. Bisa di luar negeri dan bisa di dalam negeri. Ini tentu saja juga menjadikan mahasiswa mempunyai pengalaman belajar di luar gitu. Karena once kita belajar di luar, kita punya side lain selain apa yang sudah kita dapatkan di prodi kita sekarang ini. Nah, itu tentu saja membawa pengaruh dari dirinya nih untuk selalu juga berkembang dan mengembangkan diri. 学生を未来のことに対して準備させるために、ディアヌソントラ大学長のプロフェッサーエディヌルサソンコが様々なことを述べました。一つは起業家精神でした。tapi juga mendidik menjadi wirausaha. Diberi pilihan, wirausaha itu juga wajib. ルストインダとメルサフィオリでした。ソーシャルメディアで最近バイラルいじめられた中学生のビデオに対してスマランの市長のヘンドラ・プリハディは申請者に学校を中退させるように学校に強力な行動を要求すると述べました。その流行っている中学生のいじめのビデオに対してそう述べました。スマラン市長のヘンディは行動について非常に遺憾に思い懸念している。彼らの行動は正義について取り組まれており、子供に優しい学校というスマランの教育のプログラムを破壊している。さらに、いじめっ子はまだ中学生です。それで、いじめっ子は法的な抑止効果をもらうはずです。ヘンリーは教育当局にいじめっ子を学校を中退させるように要求しました。Ya, kita sudah dapat laporan dari Kadisdik dan Pak Kapolrestabes. Memang saya rasa persoalan bully-membuli ini harus kita ambil sebuah sikap tegas supaya anak muda yang lain atau masyarakat lain juga jera. Jika saya minta pada Pak Kapolrestabes, Pak, monggo silakan Pak, diusut. Iya, ini sudah kita usut. Pelakunya sudah kita tangkap. Gimana Pak Wali? Ini sudah diproses aja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau dibiarkan, pasti akan terus kejadian seperti ini. Padahal Semarang kan sudah deklarasi nih, semua sekolah negeri di Semarang ini kan sekolah ramah anak. Bagaimana bisa cerita ramah anak kalau oknum seperti itu dibiarin? Pak Kadisdik Kota Semarang juga sudah saya telepon untuk bisa menindak tegas. Itu anak-anak seperti itu harus dikeluarkan dari sekolah biar mereka mendapatkan
pendidikan dari di sekolahnya yang lain. Tutuk carita Desta. T News wa Tsukino Kyu Keigo ni moderimasu. Matur nuwun tesih sargito. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2024 Kota Semarang badhe dipunwiwiti tanggal 13 Juni. Sami kalian tahun kepengker PPDB badhe dipun adani kanthi online lan tetep ginakaken sistem zonasi. Kangge siswa ingkang kagungan prestasi tingkat nasional lan internasional bebas milih sekolah lan boten terikat sistem zonasi. Penerimaan peserta didik enggal tahun 2024 TK, SD, lan SMP ing Kota Semarang sekedap malih badhe dipun bika. Piturut rencana pendaftaran siswa enggal sedoyo badhe dipun tindakaken kanthi online kados tahun kepengker. Lan badhe dipun wiwiti kanthi pra pendaftaran utawi inputting data kangge tingkat TK lan SD wonten ing tanggal 13 ngantos 17 Juni. Lan pendaftaranipun wiwit tanggal 2 ngantos 21 Juni. Awan dede pengumumanipun wonten ing tanggal 21 Juni. Kangge tingkat SMP badhe kawiwitan kanthi pra pendaftaran ing tanggal 2 ngantos 26 Juni. Lajeng pendaftaran resmi milih sekolah wiwit tanggal 17 ngantos 29 Juni. Ewan dene pengumuman ketampi utawi botenipun ing tanggal 1 Juli. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri ngendikaken, umumipun proses PPD tahun menika taksih sami kalian tahun kepengker. Tetep ngangge sistem zonasi lan tambahan nilai prestasi. Mligi kangge siswa ingkang kagungan prestasi kejuaraan tingkat nasional lan internasional juara setunggal ngantos juara 3 dipun paringi keistimewaan bebas milih sekolah ingkang dipun remeni. PPD tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin, yaitu kita online tanpa pemberkasan. Cuman ada beberapa tambahan untuk tahun ini. Yang pertama untuk TK negeri kita ada tambah 2 TK negeri, satu di Gunung Pati dan satu di Gayamsari. Kemudian ada penambahan SMP negeri, yaitu SMP negeri 45. Kemudian ada kelas khusus olahraga. Ini kita laksanakan secara luring dan itu diseleksi oleh pihak dari KONI, kemudian Dispora dan juga dari Disdik. Itu yang tambahan-tambahan. Kemudian yang lain hampir sama, cuman ada untuk yang prestasi, khususnya untuk prestasi di bidang kepramukaan itu dimasukkan dengan masuk ke prestasi yang tidak berjenjang. Kemudian untuk anak-anak yang prestasi juara 1, 2, 3 berjenjang, baik nasional maupun internasional, itu akan mendapatkan privilege, dia bisa memilih sekolah meskipun di luar zonasi. Selaku unsur masyarakat, Dewan Pendidikan mendorong supaya pelaksanaan besok itu lebih cermat, lebih teliti, dan yang terpenting lagi menurut kami bahwa sosialisasi untuk PPD tahun ini diharapkan semakin merata, semakin banyak. Jadi kalau perlu sampai ke kelurahan-kelurahan itu informasi tentang PPD ini harus tersebar untuk memudahkan masyarakat. Kejawi PPDB reguler, rencananipun ugi badhe dipun bikak PPDB khusus peminatan olahraga jenjang SMP. Khusus kangge peminatan olahraga menika, Dinas Pendidikan kerjasama kalian KONI Kota Semarang lan siswanipun badhe nginduk wonten ing SMP Negeri 3 Semarang. Tutuk carita ngabaraken. 29 stand UMKM ngramekaken pameran gelar UMKM Krobokan Bangkit ing Krobokan Forest Minggu enjing. Acara menika kangge bangkitaken ekonomi masyarakat sasampunipun mandeg amargi pandemi selami 2 tahun.
Kangge ningkataken ekonomi masyarakat Kerobokan dipun adani pameran UMKM mapan ing hutan kota Kerobokan, Semarang Barat. Wonten 29 stand UMKM ingkang sebagian ageng produk makanan derek ngerameaken pameran. Saking 29 stand menika, 16 stand UMKM saking kelurahan lan kecamatan, lan 13 UMKM saking tingkat RW ing kelurahan Kerobokan. Macam-macam produk makanan ringan lan jajanan pasar dipun sade ing pameran menika. Kejawi pameran UMKM, acara menika ugi dipun adani lomba mewarnai kanthi peserta 150 lare. Pendaftaran lomba mewarnai kangge lare tingkat PAUD lan TK dipun wiwiti gangsal welas dinten saderengipun perlombaan. Panitia penyelenggara sampun nyawisaken gambar wondene peserta kantun mewarnai. Siap 150 dan ini kuotanya juga 150. Jadi memenuhi kuota sudah selesai pendaftarannya. Kami tutup tanggal 17 Mei kemarin juga kami. Kangge narik pengunjung, panitia ugi nyiapaken arupi hadiah lan door prize kadosta kompor gas, kipas angin, lan sepeda. Ya, ini salah satu untuk mendorong perekonomian karena ada UMKM-nya, kemudian sehatnya juga, berharap sekali ya. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, konsisten dan juga pasti harus bermanfaat buat masyarakat. Kejawi pameran UMKM lan lomba mewarnai, panitia ugi ngadani pentas seni, senam bersama, lan senam khusus lansia. Irfan Ardianto ngabaraken. That's all the news today. So, to prevent the spread of the COVID-19 virus, always remember to apply the 5 health protocol policies. Wear a properly fitted mask, clean hands frequently with soap and water, keep physical distance of at least 1 meter from others, avoid gathering in groups, reduce mobility. I, Yolanda Marcella, Jess Angel, Indira Majestika, and the crew, thank you all for watching. See you around!